Kita selalu potong rambut sama Mas Herman. Boleh terserah gambreng apa gimana nih? Terserah. Boleh. Aku selalu nggak tahu mau Dia nggak tahu mau diapain sama Mas Herman. gitu aja. Tapi ya, Nggak mau dibenerin lagi aja nggak apa. tapi kalau menurut aku, Adek setuju nggak? Mas Herman salah satu menurut aku rekomen untuk potong rambut. Sumpah dia Banget. soalnya Mas Herman sih dong dikenalin. lu 2 tahun nggak potong rambut juga nggak ada masalah di situ. Jadi kayak misalnya potong pendek nih, masih tetap bagus. Jadi kayak kesini tuh cuma kayak trim-trim doang, tapi kayak bentuknya masih bagus Bentuknya masih banget. masalah. Ini very recommend banget untuk potong rambut. Gimana nih? Ini aku sih senang banget. Cuma Mas Herman tuh banyak yang dipotong, susah ya dia ya. Bikin aplikasinya sulit ya. Cuma nggak apa-apa, tapi kalian harus coba. Very gede. Ini lo nggak bener aja ini yang Gue tuh kan dia bingung kan? Mau aku cariin nggak? enggak. Aku biarin aja deh, terserah deh. Ah, Yang jelas ya gitu dan deh. selalu sukses juga sih. Kalau sama Mas Herman. Aku tuh mulai pakai poni gara-gara waktu itu potong kependekan, akhirnya potongin masalah, akhirnya jadi gue terusin. Aku kalau misalkan udah duduk di bangku salon dan mau dipotong, kayak gue langsung berserah aja deh. Karena kadang-kadang kalau misalkan kayak bukan selebriti, artis, maksudnya orang lagi berkarya, kayaknya kalau dibatas-batasin. Betul juga sih. Iya kan? Kayak jadinya nggak enak dia juga. Bukan. Jadinya Ini, Penyampaiannya dia tuh nggak cocok ya kalau kayak medium haircut gitu, kayak terus gini gitu. Sebenarnya cocok kan, lucu kan? nggak tahu deh. Dia nggak pede deh pasti. Nggak tahu. Paling ujungnya masih tetap panjang. Jadi cuma rapiin aja dikit ya. Pokoknya bisa yang kayak tadi acak adut. Bondol aja bondol maksudnya. Biar kayak bisa diberantakin kayak seksi gitu kan. Ah? Ya emang kenapa mau seksi gitu? Biar soalnya pembawaan gue nggak seksi. Ah iya betul anak kecil ya. Harus dibantu pakai Kayaknya gunting gue sama Mas Herman beda tau nggak? Kan gue potongin anak gue ya. Oh nggak Mas Herman Poni. itu sampai sok-sok kayak beli gunting yang kayak Mas. Nggak, ntar dulu gue pengen lihat. Soalnya aku tuh cepet banget tumbuhnya. Poni anak aku juga aku potongin. Cuman Aku juga kamu potong. Udah mulai banyak permintaan gini, kenapa malas ya? Lebih. Mana kata-katanya tadi apa? Jadi ini gini, kayak mendengar lebih banyak. Ya ini kata jelek ya. Mendengarlah Poin-poin. lebih banyak. Ini aku tulis dulu deh. Mendengarlah lebih banyak. Maksudnya dengan begitu. Dengarlah lebih banyak. Dengan mendengar lebih banyak, lo akan mengerti lebih banyak. Maka itu akan impact dengan lo dalam menilai penilaian lo. Kamu tuh buru-buru banget. Kalau Ya namanya juga orang lewat di otak, harus langsung diomongin. Kalau nggak terus hilang lagi. Gua kan gitu. siapa ya lu namanya? Sini deh. Yang satu. Mendengar, pokoknya mendengar lebih banyak, itu akan impact ke kita akan pengertian kita lebih luas. Bukan luas, tahu dah mengerti pengertian lebih apa. Dan itu akan impact juga ke dalam the way we penilaian kita dalam kita menilai Mendengar lebih sesuatu. banyak, itu berarti impact-nya adalah satu. Pokoknya dari mendengar lebih banyak mengerti gitu, terus akhirnya karena banyak mengerti jadinya dalam menilai, maksudnya nggak terlalu cepat langsung nilai ngejudge orang begini gitu. Jadi ternyata aku mau bikin podcast itu podcast itu nyari narasumber tuh ternyata susah. Tapi aku juga nggak mau memulai kalau belum mateng ya jangan gitu. Karena kayak kemarin nih sempat ada perbincangan bata di dalam karena kayak timnya pada mikirin kayak mereka mikirnya the other way around gitu, yang kayak apa yang penonton pengen
denger, ya itu yang lo buat. Sedangkan di gue enggak. Buat gue pribadi, gue bikin ini karena karena gue mau tahu tentang sesuatu dan gue mau sharein itu. Masalah penonton ada yang nonton atau tidak itu adalah yang nomor 2. Jadinya topiknya apa, episode per episodenya apa, itu ditentukan dari apa yang gue mau tahu dulu, bukan apa yang orang lain mau tahu gitu. Nggak ngejar subscriber. Maksudnya subscriber dan penonton itu nomor 2. Kenapa tetap penting penonton? Karena ya maksud gue kalau misalkan makin banyak yang nonton, mudah-mudahan makin tujuannya untuk bisa sampai message-nya ya makin luas lah gitu. Ini aku barusan lagi bikin kata-kata karena pengen bikin kayak teasernya gitu. Tapi kata-katanya belum bagus. Maksudnya intinya adalah dari podcast ini kan understanding the why. Kenapa orang ini melakukan hal yang dia lakukan hari ini. Karena gue pengen orang-orang itu tidak cepat menjudge orang itu. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang profesinya, misalkan kita lihat dari sikat mata negatif, yuk kita tahu, dengar dulu yuk, kita kasih waktu dia untuk kita pengen nanya kenapa dia bisa sampai di situ, apa yang mendrive dia sampai di situ. Dengan kita mendengar lebih banyak, harusnya kita bisa mengerti lebih apa ya? Mengerti dan memahami. Itu kata-katanya apa? Mengerti. Lebih banyak mengerti, terus jadi nggak mudah ngejudge ya. Iya, ini lagi mau bikin auto. Iya, jadi gimana? Banyak mengerti. Karena gini, setiap cerita hidup seseorang itu, there's always two sides of a story. Tapi ada juga alasan yang tidak dia kemukakan, ngerti nggak? Iya, why? Dalam satu hal emang selalu ada dua sides of pandangan gitu. Tapi di sini di podcast ini aku pengen berarti kita gimana? Kita masuk ke dalam side-nya dia. Iya. Si narasumber ini kita masuk ke dalam kehidupan dia. Narasumbernya nggak mesti artis. Enggak justru. Enggak. Kadang-kadang artis nggak mau kasih info, Nek. Sedangkan kan yang gue pengen belajar kan adalah ya gitu, kenapa dia bisa ngambil keputusan itu. Terus kayak misalkan itu aja macam-macam. Ini aku narasumbernya. Karena ada yang ada yang dari lingkungan, ada yang dari kecil dia ngerasa apa kayak gitu-gitu. Dan aku mau mengerti itu. Tapi kayak kebanyakan karena kita masih di Indonesia ya, kayak kebanyakan narasumbernya nggak mau kelihatan muka deh, Nek. Soalnya kan kadang-kadang maksudnya yang kayak misalkan dia kan mungkin misalkan dia masih melakukan itu di kesehariannya kan dia nggak mau kelihatan muka. Tapi aku pengen tahu gitu saat dia mutusin itu tuh karena apa. Tapi sekarang satu tim kita udah satu arah dan tujuan, jadinya udah oke, berarti bukan mikirin apa yang orang pengen lihat dulu, tapi dari aku dulu aku mau ngomong apa. Ya alhamdulillah kalau orang tonton, dan karena nggak ada untungnya juga buat gue sih sebenarnya. Yang gue soalnya pengen banget mempunyai lingkungan orang-orang yang tidak cepat ngejudge gitu. Orang kadang-kadang kalau misalkan kebanyakan, nggak semua, kebanyakan di sekeliling banyak orang yang kalau dengar sesuatu, misalkan ya paling gampangnya deh artis sih apa gitu, pasti udah ada paradigmanya sendiri. Sedangkan nggak boleh begitu, budayakanlah mendengar. Tapi benar. Kamu berarti nggak bisa dong Kak, kamu kan banyak ngomong. Tapi benar, itu yang aku belajar dari Nia. Apa? Jadi itu yang aku belajar dari Nia, salah satunya adalah aku kan gini, orang tuh alhamdulillah banyak sekali bercerita ke aku ya Dea. Mau orang dekat atau orang yang baru kenal pun aku juga sekarang waktu ada some moment yang aku sampai mikir, kok orang kan baru deket sama gue gitu, maksudnya baru kenal tapi kok bisa cerita semuanya gitu. Tapi akhirnya aku menerima itu dan menganggap itu adalah suatu berkah dari Allah gitu. Maksudnya berkah dari Allah kalau satu, walaupun aku tidak membantu untuk
masalahnya, tapi at least dia lega dengan dia bercerita. Satu itu. Yang kedua, dari cerita-cerita mereka, aku bisa mendapatkan pelajaran lagi tentang sesuatu. Nah, yang aku belajar dari ini adalah sometimes karena aku banyak banget yang aku belajar dari cerita orang-orang yang bercerita ke aku kan. Nah, sometimes kalau orang lagi ngomong, kadang aku gitu. Karena aku sudah tahu, akhirnya Nia selalu ngasih tahu aku, Kak, coba kamu jangan berkomentar dulu. Walaupun kamu sudah tahu, tapi diam dulu. Karena sometimes akan ada lagi yang bisa kamu pelajari dari situ. Dan disitulah aku mulai belajar untuk diam saat lagi orang ini ya Dek ya, Ngomong. orang ngomong. Karena pada saat kita ngomong kita hanya mengulangi Apa yang kita informasi yang kita sudah tahu, tapi pada saat kita mendengar pasti akan ada informasi tambahan yang kita dapat.